Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Jahra. Saya dari kelompok 9 dan akan membahas tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Jadi yang pertama, saat kita membahas materi ini, tentunya kita harus tahu apa itu ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya aja kita ambil dari ekosistem akuarium. Jadi di ekosistem akuarium itu ada ikan, ada tumbuhan air, ada plankton yang terapung di air. Itu termasuk dalam komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Sedangkan pasir, air, oksigen yang terlarut dalam air itu termasuk dalam komponen abiotik atau komponen benda mati. Dan pada materi ini saya membagi 4 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang kedua, berbagai bentuk ekosistem alami. Yang ketiga, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Dan yang terakhir ada macam-macam pola bentuk kehidupan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang populasi dan komunitas makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi dan komunitas. Jadi ya, populasi itu sekelompok makhluk hidup yang spesiesnya sama, hidup di wilayah yang sama dengan kurun waktu yang sama. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Dan ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama itu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya, komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi dari berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Dan interaksi itu ada macam-macamnya lagi. Jadi di sini dibagi 6. Yang pertama ada netral, kompetisi, mutualisme, predasi, parasitisme, dan terakhir komensalisme. Komunitas ini juga dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu berdasarkan lokasi atau tempat wilayah, yang kedua itu berdasarkan minat, dan yang terakhir berdasarkan komuni. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam bentuk ekosistem alami. Jadi secara garis besar ya, ekosistem alami ini dibagi menjadi 2 ekosistem. Yang pertama ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat ini ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang pertama ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropik, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan terakhirnya ada bioma tundra. Ekosistem perairan itu ekosistem yang lingkungannya air tentunya, dan ekosistem ini secara garis besar dibedakan menjadi 2. Yang pertama ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Aliran energi itu adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, terus berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari suatu tingkatan tropik ke tingkatan-tingkatan selanjutnya atau tingkatan-tingkatan berikutnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam pola bentuk kehidupan. Pola bentuk kehidupan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama di darat, yang kedua pola kehidupan di air, dan yang ketiga adalah pola kehidupan yang khas. Tapi sebelum kita membahas 3 tersebut, kita harus tahu apa itu pola kehidupan. Jadi pola kehidupan itu kayak semacam kebiasaan dalam suatu kehidupan.
setelah semua materi yang saya jelaskan, saya dapat meringkaskannya kalau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu sangat erat dan saling ketergantungan. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Jadi, sekian presentasi saya tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami.